Oke, so kita akan membuat atau menyaksikan bagaimana sih caranya untuk bisa memasukkan materi pembelajaran kita ke LMS Sekolah Tunas Bekal Indonesia. Pertama-tama, teman-teman bisa buka website ini sekolah.tmi.school garis miring home. Terus nanti di bagian division itu pilih senior high school. Nanti diturunin sebentar sedikit. Nah, di sini ada SMA TMI Learning Center atau LMS pada. Diklik saja. Maka nanti akan diarahkan ke website lms.sekolahtmi.sch.id. Jadi kalau misalkan mau langsung ke website ini itu udah bisa langsung juga ya, tanpa harus ke sekolah TMI. Oke, di sini teman-teman sudah punya yang namanya akun dan password kan? Ya, tinggal pilih di bagian login, ada username, itu yang paling atas. Kalau di sini saya memang contohnya seperti ini, masukkan passwordnya, kemudian klik login. Nanti di tampilan awal ketika kita berhasil masuk atau login itu akan langsung diarahkan ke bagian My Course ya. Di sini nanti terlihat semua mata pelajaran yang akan yang menjadi tanggung jawab kita ya. Contohnya di sini ekonomi itu ada social studies dan sebagainya. Nah, untuk cara memasukkan materi, pertama-tama kita pilih kelasnya dulu, diklik saja. Di sini contohnya adalah kelas 10B sosial. Nah, biasanya kalau kita klik-klik seperti ini, itu kita nggak bisa ngedit ya. Cara mengeditnya adalah, kita kembali dulu. Di sini ada tulisannya Turn Editing On. Silahkan diklik, nanti bentuknya muncul nih kayak pensil. Disitulah kita baru bisa mengedit atau mengganti kata-katanya. Contoh, biasanya di pertemuan pertama kita bisa mengetikkan class agreement. Jadi contohnya di sini kita tulis saja dulu class agreement. Sorry. Misalkan, dah, nanti cara untuk memasukkannya, misalkan teman-teman itu udah buat dalam bentuk gambar ataupun PDF. Nah, silahkan di sini diklik Add an Activity or Resource. Kalau misalkan mau bentuknya berupa file, PDF ataupun Word, pilih ya file. Nanti di sini tulisnya misalkan ketik saja class agreement. Kemudian description-nya kalau mau diisi silakan diisi. Kalau mau ditampilkan diklik display-nya. Please read this before start learning. Misalkan kayak gitu ya. Karena tadi bentuknya PDF, jadi kan kita harus mengupload. Di sini caranya ada tulisan select files, ada gambar seperti ini, ada add, ya, ada create folder. Silahkan klik saja add. File nanti choose dipilih nih datanya itu ada di mana. Misalkan di sini kalau bentuknya gambar bisa, bentuk PDF bisa ya. Karena nanti dia bentuknya jadi seperti downloadan. Coba saya lihat dulu. Pilihlah yang ini contoh ya. Ini contoh. Kita pilih open, terus upload this file. Nanti dia akan keluar di sini graduation itu nama filenya. Tidak perlu ada restrict ataupun sebagainya, langsung kita save and return. Nah, nanti dia akan tampil di sini nih. Bagaimana cara ngelihatnya? Itu biasanya anak-anak kalau kita klik itu langsung diarahkan gambarnya. Kalau berupa gambar dilihat kayak gini tampilannya. Tapi kalau misalkan dia bentuknya, coba kita lagi mengupload bentuknya file ya. Dalam artian dokumen, sorry. File, misalkan dokumen kelas kontrak gitu. Di sini waktu pilih filenya, choose filenya, itu kita masukkan Microsoft Word misalkan ya. Terus open, upload.
Dan pastikan untuk size-nya itu di bawah 100 KB ya. Kalau misalkan lebih dari 100 KB disarankan menggunakan link atau hyperlink. Jadi diarahkan ke aplikasi lain, website lain. Nah, kalau misalkan bentuknya dokumen dia akan seperti ini. Saat kita klik, itu nanti yang ada adalah mendownloadnya. Ya, keep misalkan. Nah, itu langsung terdownload nih. Kalau gambar tadi langsung kelihatan, kalau diklik langsung kelihatan isinya. Tapi kalau misalkan dia bentuknya dokumen, dia hasilnya downloadan. Oke, itu cara misalkan untuk class agreement atau class contract gitu ya. Nah, sekarang sama aja contohnya kita mau ke pertemuan pertama. Untuk mempermudah, sebaiknya saat kita mengetik topik atau pertemuan pertama, boleh teman-teman buat kode sendiri. Misalkan contohnya meeting pertama, meeting ke satu, tanggal berapa nih? Misalnya sekarang tanggal 29 bulan Juni 2025 gitu. Terus kita ketikkan di situ topik materinya apa? Misalkan karena ekonomi perdagangan internasional gitu ya. Langsung di enter aja. Terus ini masih bisa diedit nggak? Masih bisa tetap diedit. Tapi untuk finalisasinya jangan lupa enter ya. Jangan lupa enter. Sekarang misalkan kita mau masukin materi sama di sini ada banyak pilihan. Kalau misalkan teman-teman mau ngasih latihan, itu pilihnya assignment. Nanti bisa dicoba ya. Untuk attendance ini adalah oke, misalkan pertemuan pertama anak-anak kita minta untuk isi daftar hadir dulu. Nah, untuk mengisi kita sebagai guru harus buat buku absennya dulu istilahnya, yaitu dengan cara mengklik yang attendance tadi. Judulnya boleh diganti misalkan attendance pertemuan meeting pertama. Terus di sini ada pilihannya kalau grade artinya absennya diambil untuk memberikan nilai. Ada maksimum grade-nya berapa, terus kategorinya biarkan saja uncategorized. Kalau grade to pass-nya ini kayak KKM-nya gitu ya. Terus restrict access itu biasanya bentuknya mau apakah bisa buka attendance itu kalau ada syaratnya. Syaratnya ini kalau activity completion artinya dia, nih, coba kita syaratkan ya. Dia bisa membuka atau mengisi absen kalau dia sudah membaca class agreement. Di sini ada tandanya must be marked complete gitu. Terus itu dan bisa beberapa restrict. Contohnya lagi mau dibukanya di tanggal besok deh, misalkan absennya tanggal 29 atau tetap deh tanggal 29 tapi jamnya kita mau bukanya nanti jam 4 sore. Ya, silakan dibuat aja. Terus activity completionnya ini kayak prasyarat dalam artian anak-anak itu bisa terchecklist otomatis atau dia harus ngecek list manual. Maaf ya kalau belibet. Oke, terus ini kompetensi abaikan saja, extra restrict biasanya abaikan saja. Langsung di save and return to course. Nah, nanti dia hasilnya kayak gini nih. Nih, ciri-cirinya kalau teman-teman di sini dilihat ada segi empat menyambung, artinya itu kita bisa menceklisnya secara manual. Coba ya. Di sini kita bisa mau melihat anak-anak itu tampilannya gimana. Pilih di bagian ini kan profil nih. Di sini ada segitiga ke bawah. Pilih switch role to sebagai student. Ini pura-puranya udah jadi student ya. Saat dia ngeklik class agreement. Nah, di sini kan ada kotak nih, menyambung. Kelemahan dari kotak menyambung itu adalah tanpa membuka, anak itu bisa langsung ngechecklist. Itu kelemahannya. Coba sekarang saya akan balik lagi menjadi normal, jadi guru. Di sini waktu mau diedit lagi nih, jangan lupa tune editing on. Terus ada gambar, ada editan di sini. Terus ada edit setting. Di bagian activity completion, kalau anak-anak nggak mau ngechecklistnya secara langsung, itu pilih yang ini.
Show activity as complete when condition are met gitu ya. Apa? Student harus melihat aktivitas ini kalau mau dia lengkap. Udah diklik, nanti kita akan lihat segi empat yang tadinya nyambung itu akan jadi putus-putus. Itu artinya apa? Coba kita ganti switch jadi student lagi. Artinya kita itu nggak bisa ngekliknya. Kalau tadi ini kan bisa kita on, bisa ya, istilahnya on off gitu. Tapi kalau misalkan segi empatnya itu putus-putus, itu syaratnya adalah kita harus ngeklik dulu. Ya ini karena tadi udah dilihat ya. Terus download misalkan, udah dibuka. Nah, jadi dia tuh harus proses gitu dulu, baru nanti dia terdeteksi kalau kita sudah melakukan sesuatu. Nah, ini kan coba kita refresh dulu deh. Berubah nggak? Nah, karena kita tadi udah ngedownload, maka dia secara otomatis standar checklistnya itu muncul. Nah, tadi ada syarat kan di sini, kita bisa buka attendance ini kalau misalkan restrictnya seperti ini. Karena ini belum buka, ya nggak akan bisa diproses. Kayak misalkan nih, kita terlanjur salah setting waktunya. Langsung aja teman-teman pilih di bagian sini. Kita balik lagi ya. Ini kan kita sebagai student ya, nggak bisa ngotak-atik kalau sebagai student. Harus rubah dulu menjadi teacher. Nah, di sini nanti ada pengaturan tune editing on, muncullah tanda pensil itu, atau di sini nanti ada edit, diklik edit. Tadi itu baru bikin rumahnya, belum isinya ya. Jadi nanti kalau udah, teman-teman, di sini kan tadi save, kita klik dulu nih. Disinilah baru pengaturannya itu dimulai. Contohnya ini ada rank itu biasanya 1 minggu ya. Juli 28 sampai Agustus itu 1 minggu. Belum ada sesi nih kayak mana ngabsennya belum ada muncul. Caranya adalah add session. Kemudian kita tulis ini untuk semua student. Kemudian tanggalnya dipilih, mau tanggal absen apa, dan waktunya mau dibuka dari jam berapa sampai jam berapa. Contohnya tadi kan dia kita baru mau buka absen itu jam 4 ya. Nanti jam terakhir untuk absen misalkan kita pilih jam 5 sore. Nah, di sini kalau misalkan pertemuan ini mau dibuat secara sekali aja nih bikin rumah absennya, terus besoknya itu sesuai jadwal deh setiap hari Selasa, klik aja multiple session. Mau di repeatnya itu setiap hari apa? Ini kan belum bisa di checklist, jadi di checklist dulu. Mau di checklistnya itu setiap hari apa? Kalau jadwal kita misalkan setiap Selasa, ya dia akan repeat dia setiap Selasa. Repeatnya berapa kali? Setiap berapa kali dalam 1 minggu misalkan ya 1 minggu sampai tanggal tahun berapa misalkan. Nah, nanti waktu absen ada student recording, di situ ada low student untuk checklist diri dia sendiri gitu loh, bukan gurunya. Jadi absen mandiri misalkan ya. Di klik low student to record on attendance. Kemudian automatic markingnya di disable aja karena nanti dampaknya akan berbeda, langsung di add. Sekarang kita mau jadi student tapi kita ubah dulu ya, jangan sampai jamnya itu jam 4 karena ini kan belum jam 4 ya. Kita ubah dulu pengaturannya di sini, gambar setting sekarang itu kan jam 14. Kita buat jam 14 aja ya. Kita save change. Klik lagi di sebelah sini, pengaturan di sini. Karena tadi restriknya jam 4, ini tetap aja nih anak itu walaupun kita udah buat settingnya bisa absen dari jam 2, tapi karena di restrik baru bisa diproses jam 4 sore, tetap aja anak-anak nggak akan bisa ngeklik. Jadi solusinya kalau seperti ini, teman-teman ubah juga pengaturan restriknya sesuai waktu yang diinginkan. Atau lebih baik restriknya nggak usah diaktifin deh. Ya, itu boleh juga ya. Tapi mau diaktifin itu lebih bagus. Jadi kayak anak-anak ada prasyaratnya gitu loh kalau mereka mau.
absen ke pertemuan berikutnya. Udah diganti jamnya, udah di save. Kalau sudah seperti ini, dia akan bisa diproses. Di sini itu attendance-nya, tulisan attendance-nya itu tuh muncul gitu loh, nggak abu-abu dan bisa diklik. Nah, tadi ingat kalau misalkan ini garisnya putus-putus, artinya mereka bisa ngechecklist sendiri. Gimana cara biar nggak bisa ngechecklist sendiri? Tadi belum kita atur ya. Kita ubah dulu. Setiap ini jangan lupa tune editing on. Setting, edit, kemudian di sini ada activity completion-nya. Kita ganti show activity eh, as complete. Terus ini harus receive grade. Maksudnya itu harus ngisi absen. Oke, yuk kita jadi murid lagi. Nah, ini udah muncul. Dia sudah garisnya tadi jadi putus-putus ya. Artinya yang nggak bisa diklik. Udah muncul. Kemudian nanti ada pilihan nih. Nih, contohnya tanggal ini, 9 Juli. Ada tulisan submit attendance. Maka kita nanti anak-anak akan ngeklik submit attendance. Mereka bisa milih sebagai present, late, excuse, or absent. Pasti mereka akan milih present dong. Lalu klik save and change, maka sudahlah terjadi. Apakah bisa diperbaiki? Untuk murid yang bersangkutan itu tidak bisa memperbaiki kalau sudah terlanjur mengklik. Tapi kalau guru itu kita bisa bantu kesalahan jika terjadi suatu kesalahan, kita bisa bantu caranya dengan sebagai berikut, diklik. Nanti muncul nih nama anak-anak siapa yang udah absen. Oh ya, ini belum ada kelasnya. Nanti di sini muncul misalkan namanya siapa gitu. Tadi dia udah milih present, tapi ternyata dia waktu kita cek absen nyata dia nggak hadir ya. Kita bisa rubah nanti jadi alpha. Gitulah ya. Oke, itu tentang attendance. Terus kita misalkan tuh on lagi ke awal lagi lah ya biar kelihatan semua. Terus sekarang kita yuk udah mau mulai masukin yang namanya materi. Materi itu bisa teman-teman kayak tadi masuk file atau bisa juga mau bentuknya ketikan. Nah, kalau ketikan itu ada dua cara. Cara pertama pakai label dalam artian nanti langsung muncul tanpa perlu klik langsung muncul di permukaan. Set, contohnya kayak mana? Kita pilih aja. Nah, jadi itu teman-teman langsung ngetikinnya di sini. Coba saya contoh dulu ya biar enak. Saya copy dulu lah ya. Pengertian. Contoh. Misalkan nih kita copy semua nih materinya nih. Kita copy semua. Kalau pakai label itu sistemnya jadi seperti ini. Dia munculnya di luar. Tanpa perlu restrict atau pull activity completion itu silahkan teman-teman atur sendiri gimana caranya. Jadi nanti dia, ini karena tadi mencet link ya. Jadi nanti dia munculnya itu seperti ini, langsung tuh. Jadi kalau buka buku itu tuh ibaratnya tanpa dibuka covernya dia langsung kebaca semua sampai bawah. Itu kalau pakai label. Oke, masih tetap bisa diedit. Oh iya, ternyata sampai bawah itu muncul semua linknya. Ya. Ya, itu label ya. Dia bentuknya akan jadi seperti ini. Nah, yang membedakan label dengan page adalah sebagai berikut. Jadi page itu ibaratkan kalau teman-teman buka buku itu tuh kayak subchapter. Jadi kalau mau tahu isinya harus diklik dulu. Jadi di sini misalkan tadi kan perdagangan internasional ya. Coba kita pengertian perdagangan internasional. Oke. Ya kan teman-teman udah punya kan nanti pasti eh materinya gitu. Ini contoh aja ya. Contohnya kita copy aja dulu lah ya.
Sebenarnya juga bisa loh langsung masuk ini. Nantilah kita coba dulu untuk page. Misalkan kita masukkan kata-kata ini. Balik lagi di sini. Nah, ngetiknya itu di bagian konten. Gitu. Kalau mau ditambahin activity completion, silahkan pilih biar dia nggak kotak-kotak dan kotak-kotaknya itu jadi putus-putus, bukan lurus. Nanti dia jadi kayak gini. Ini perbedaannya. Kalau ini pakai label, yang ini pakai kurang. Yang ini pakai page. Jadi kalau anak-anak kalau mau tampilannya rapi, itu biasanya kalau guru yang suka tampilannya rapi, dia akan memakai page per page gitu. Jadi silakan diklik, baru anak-anak itu bisa baca. Oh, isinya itu adalah ini, gitu. Ya. Nah, itu contoh dari page sama label. Sekarang kita misalkan udah ngasih materi nih, mau memberikan yang namanya quiz ya, atau ibaratnya kayak tes nih, post test. Nah, kita tulis di sini, misalkan post tes perdagangan internasional. Di sini seperti biasa, mau dibukanya itu kapan? Oh, hari ini nih. Sampai kapan nih bakal ditutupnya? Oh, hari ini juga, tapi jamnya kita ubah jam 3 gitu. Atau besok deh, ya. Ini bebas sih. Ini berdasarkan waktu date, waktu tanggalnya. Kalau yang di bawah time limit, jadi teman-teman eh, anak-anak ini suruh ngerjainnya ini untuk durasi waktu berapa menit? Misalkan contohnya 30 menit. Nanti dia otomatis kalau udah ngerjain selama 30 menit dia akan langsung tertutup otomatis. Nah, ya. Jadi ini bisa diaktifkan, open atau close-nya juga bisa dinonaktifkan. Bedanya kalau misalkan anak itu terlambat mengerjakan dan ini diaktifkan, artinya kalau dia sudah sampai tanggal close the quiz, mau diusahakan apapun dia tidak akan bisa mengerjakannya. Tapi kalau ini di disable atau nggak di checklist, selama itu nggak ada diubah waktunya kuisnya, mereka akan tetap bisa mengerjakan dalam waktu 30 menit. Dan begitu sebaliknya, misalkan teman-teman ininya nggak diaktifin. Jadi selama dia tidak klik submit dan waktu berjalan sampai tanggal 30 di jam 15.40 nggak ke submit, itu waktu masih terus berjalan tesnya dan akan tertutup otomatis kalau waktu close the quiznya sudah sampai due date, due time-nya ya. Jadi biasanya kalau buat ujian kita aktifin semua gitu. Oke. Atau ini ya, misalkan mulainya jam 14.40 tapi durasinya 30 menit. Artinya mau sampai kapanpun masih bisa tetap dikerjain karena nggak ada batasan waktu tanggal kapan dia ditutup gitu ya. Tapi di sini durasinya 30 menit. Grade-nya itu isinya seperti ini. Ada yang berisi misalkan anak itu dikatakan lulus, istilahnya KKM-nya mau berapa? Misalkan 80 nih. Terus dia attempts allow-nya itu boleh berapa kali nih ngerjain ulangan itu? Sekali, 2 kali. Kalau sekali dia akan jadi kayak gini aja. Tapi kalau teman-teman milih 2 kali, nanti ada pilihannya grading metodenya. Apakah nilai yang paling tinggi yang akan masuk daftar buku nilai? Atau jadi nilai rata-rata? Atau mau yang first attempt atau yang last attempt? Jadi biasanya kalau ulangan buat latihan sehari-hari, yang buat di rumah aja, teman-teman bisa batasin attempts allow-nya itu sesuai dengan kebutuhan. 3 boleh, 4 boleh, atau unlimited pun boleh. Tapi kalau misalkan untuk ujian akhir, sumatif, semester ya mau nggak mau ini harus tetap diganti satu. Kalau satu sudah seperti itu aja. Kemudian untuk question behavior pastikan itu dia jadinya different feedback. Kenapa? Kalau different feedback artinya mereka sifatnya itu pasti nggak bisa lagi soalnya itu karena kalau nanti ini ada beberapa pilihan. Kalau teman-teman milihnya adaptive mode artinya kalau
mereka tuh masih bisa memperbaiki nilai gitu loh waktu ujian itu berjalan. Bukan memperbaiki nilai ya, memperbaiki jawaban. Jadi ganti jawaban, tapi udah langsung ke nilai gitu. Intinya gitu deh. Jadi tolong ini diganti, selalu pastikan dia menjadi div rate feedback. Boleh mau ditunjukin nilainya waktu selesai ujian atau itu ini silahkan dipilih ya. Ini bisa di on off ya. Nanti bisa di teman-teman coba. Karena di sini nanti ada dampaknya semua. Oke. Terus extra restriction, misalkan dikasih password nih, anak-anak biar nggak bisa kebuka sebelum instruksi dari kita, walaupun waktunya ujiannya udah masuk, tapi kalau nggak ada password atau passwordnya belum di-share, ya nggak akan bisa ngerjain. Coba kita kasih password aja 1 2 3, mau lihatnya di sini. 1 2 3 4 5 enter, jangan lupa enter. Restrict access seperti tadi ya, sama mau berdasarkan apa, activity completion, date, grade, user profile, apapun itu bisa dilihat di situ. Activity completionnya pastikan kalau ujian itu pilih yang paling bawah, yaitu student must view this activity ya. Terus kalau mau ini diklik juga boleh, nggak diklik nggak apa-apa. Tapi kalau mau diklik lagi ini nih passing grade KKM-nya ya juga boleh, nggak diklik juga nggak apa-apa. Oke, kita save. Oh ini kenapa nih? Oh, ntar maksimumnya berat mana? Oh, jangan. Oh, I see. Ini kenapa muncul? Karena nilai maksimal gedenya adalah 10 itu. Kita bikin 8,0 dulu ya. Apa titik? Atau enggak kosongin dulu aja gitu, teman-teman nggak apa-apa. Oh, ternyata dia pakai titik bukan pakai koma. Nah, tapi yang kita buat tadi itu ini bisa diubah-ubah ya, teman. Tapi kita akan selalu mengkondisikan yang bentuknya kayak gini. No group. Yang baru kita isi tadi itu baru rumahnya, belum ada isinya. Sama lah kayak waktu bikin attendance tadi, baru isi rumahnya tapi belum ada isinya. Makanya waktu teman-teman ngeklik atau nanti student ngeklik di sini, pasti tulisannya kayak gini, no question have been edited yet. Iya, belum diisi. Maka di sini langsung aja klik edit quiz. Nah, disinilah kita untuk menulis soalnya atau mengetik soalnya. Nah, tadi kenapa nggak bisa 80? Karena maksimum grade-nya itu 10. Bisa diubah nggak? Bisa. Pilih aja ketik 100, terus enter atau save, nanti otomatis. Tapi jangan lupa di KKM-nya tadi diubahlah menjadi 80 ya, jangan 8.0 lagi. Pilihannya di sini bisa di shuffle atau diacak. Oke, klik. Nah, ada new question, ada from question bank, ada random question. Biasanya kalau teman-teman udah pernah pakai atau di dalam kelasnya udah ada soal dari sebelumnya, dia kita bisa ambil dari from question bank. Nanti bisa muncul. Mau ngambil dari mana nih? Nih, tanda dalam kurung itu menandakan jumlah soal yang ada isinya. Nih, itu artinya tinggal ngambil dari question bank. Caranya tinggal diklik, contoh ya. Terus kemudian, dah sesuai itu, sesuai. Sudah dipilih, mana sini terus ini. Wah, yang tak terlihat saya. Oh, ketutup pintar ya. Geser dulu. Nah, di sini ada add selected question to the quiz. Karena kita pilih dua, tadi muncul di sini dua. Ini kalau udah pernah, tapi kalau belum pernah sama sekali, maka pilihannya adalah add new question. Nanti di situ tuh ada beberapa pilihan. Pilihannya mau multiple choice kah? Mau benar salah kah? Mencocokkan, jawaban singkat, dan sebagainya sampai bawah. Itu nanti penjelasannya ada di video selanjutnya ya. Tapi di sini saya hanya mencontohkan dulu untuk multiple choice sama essay. Multiple choice kita pilih, di sini kita add, kemudian ditunggu aja dulu. Nah, nanti diarahkan question name-nya apa. Nah, untuk question name ini
teman-teman kalau mau mempermudah tulis topik utamanya. Jadi kayak tadi perdagangan internasional. Terus pertanyaannya misalkan berikut ini yang bukan termasuk komponen dari perdagangan internasional adalah misalkan tik 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 gitu. Nah, pilihannya itu ada di bawah. Kalau misalkan teman-teman pilihan gandanya jawabannya itu more than one, ini diganti multiple answer. Saya nggak, ini contoh doang ya. Misalkan contohnya itu adalah misal uang, SDM, SDA. Terus di sini modal. Ini contoh doang ya, walaupun sebenarnya jawabannya nggak itu. Terus jawabannya mau lebih dari satu. Ketika di sini pilihannya ada grade. Karena saya pengen ada dua jawaban yang benar, maka setiap jawaban yang Mbak jadi pilihan itu akan saya isi 50%. Di sini juga 50%. Jadi jadi 100 kan kalau misalkan mereka milih dua. Dan teman-teman ingat kalau SMA itu level pilihan ganda itu sampai choice kelima. Ini misalkan pemerintah lah ya. Dah, oke. Jangan lupa kita save change. Kalau masih mau diedit-edit, ya kita bisa kok klik lagi untuk ngeditnya. Masih bisa kan diri lagi. Oke, sekarang nih. Kalau teman-teman lupa mengatur multiple answer ini, terus pilihannya adalah one answer only, padahal di sini udah 50%, 50%, apakah yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah soal yang kita buat itu, mana nih? Wah, lagi berputar-putar, guys. Soal yang akan yang kita buat itu nggak akan bisa ke save, akan muncul yang warna merah kayak gini. Kenapa? Karena di sini pengaturan nilainya satu jawaban, tapi kenapa presentasinya jawabannya ada dua yang dapat 50. Artinya, kalau mau jawabannya lebih dari satu, ini yang harus diubah. Tapi kalau jawabannya cuma ada satu, maka persentasenya yang dirubah. Yang salah satunya harus nilainya 100%. Paham kan sampai sini? Ya, gitu ya. Karena ini jawabannya lebih dari satu, maka jangan lupa ini diubah jadi multiple answer lalu di cell. Udah berapa menit nih? Kayak lama deh. Dah, terus itu kalau mau multiple choice, kemudian kita tambah lagi soal dan kita esai. Nah, enaknya kalau multiple choice kita bisa kasih kunci jawaban langsung on the spot. Kalau esai tidak seperti itu ceritanya. Kalau esai itu kita hanya mengetikkan soal, misalkan bagaimana menurutmu perdagangan internasional mempengaruhi perekonomian perekonomian suatu negara gitu ya. Nah, kalau esai sudah titik sampai situ aja. Yang ada pengaturannya adalah jawabannya ini mau berapa panjang linesnya. Kalau misalkan teman-teman menuntut untuk jawabannya banyak ya diubahlah jadi 40 baris. Tapi kalau jawabannya ya aja susu, buatlah 15 sampai 20 baris. Terus boleh nggak nih disisipkan dokumen? Kalau mau disisipkan dokumen, ininya dipilih satu gitu. Tapi kalau nggak perlu ya no aja. Ya, kenapa kalau ketika milih satu nanti muncul nih option yang berikutnya. Maunya itu wajib pilihan atau wajib harus satu. Misalkan kayak gitu. Terus nanti yang bisa diterima tipenya apa? Apakah audio, apakah dokumen, dan sebagainya. Tapi kalau biasanya ujian ya kita nggak perlu lah ya pakai low attachment. Oke, sudah. Kalau sudah kita set. Ketika teman-teman buatnya dalam bentuk esai, artinya teman-teman harus mengoreksinya secara manual.
Tapi kalau bentuk soalnya sudah ada kunci jawaban, ya tidak perlu ditulis lagi. Oh ya, ini jangan lupa question name-nya ya. Kalau nggak dia nggak mau di save. Internasional. Ya, oke. Nah, itu udah. Sekarang nih, kan ini nilai maksimumnya 100 ya, tapi di sini passing grade-nya adalah 1. Jadi silahkan ini bisa diubah jadi 25, misalkan 25, ataukah 10, sampai totalnya nanti, oh tuh kan, harus di enter ya teman-teman. Pak, enter, enter, misalkan ya. Jangan lupa ini diubah. Nanti di sini total maksimalnya ada 100, maksimum grade-nya ada 100. Kalau sudah dirasa sudah yakin untuk jadikan tempat ulangan, ya sudah, itu ulangannya sudah siap. Dan mereka bisa attempt to quiz. Coba kita jadi student. Karena di sini peraturannya tadi bukanya jam 2.40, ini udah lewat nih. Coba saya jadi student. Nah, karena sudah buka ya dia masih bisa diklik. Nah, tadi passwordnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nah ini adalah bentuk tampilannya saat anak-anak itu menjawab. Ini yang harus diketik kalau bagian kayak gini, ya. Kalau tadi multiple choice, soal berikutnya ini ada nanti tipenya akan saya share linknya ya untuk membuat ini seperti apa. Oke, ini bisa kasih warna, bisa itu nanti bisa dieksplor lah ya. Terus berikutnya, nah ini sama menggeser-geser seperti itu. Terus yang keempat, ini multiple choice. Nah, bedanya multiple choice, kalau dia bentuknya segi empat, gitu artinya jawabannya more than one. Tapi kalau misalkan dia itu bentuknya nanti bundar-bundar, itu nanti namanya jadinya adalah pilihannya lebih dari satu. Kalau udah selesai, nanti mereka akan ditampilkan seperti ini, disubmit, di all have finish. Karena tadi kita mengaktifkan jawabannya yang benar atau yang salah itu seperti apa, maka di sini langsung otomatis dia warnanya akan jadi merah. Karena dia salah menjawab. Tuh. Ini artinya karena tadi waktu pilihan overview question, kita ngaktifin kunci jawaban yang benar, kita aktifin kalau dia salah, makanya langsung otomatis men. Tapi kalau teman-teman milihnya jadi off, ya dia akan jadi abu-abu semua gitu. Tapi kalau misalkan dalam ulangan itu ada yang warnanya masih abu-abu, artinya butuh untuk dicek untuk dinilai. Oke, itu ya tampilannya. Ada backsound ya. Nah, sekarang kita contohin mata pelajaran yang udah berjalan, misalkan nih. Ini adalah salah satu contoh tampilan dari punya saya ya. Ada wrap option dan sebagainya. Saya lebih senang memakai file, sorry, lebih senang menggunakan page dibandingkan menggunakan label karena terlihat lebih rapi. Tapi apakah boleh pakai dua? Ya boleh aja. Itu kan sesuai dengan preference masing-masing ya. Nih kan bentuknya kayak gini. Kelihatan rapi gitu. Oke. Nah, coba kita balik lagi tadi ke bagian, sorry, kita bagian ini, my course ya. Di bagian my course atau dashboard boleh lah kita klik dashboard. Oke, itu biasanya yang kita buka terakhir itu ada di atas. Nah, contohnya kan otak-atik di sini ya. Oke, ini ada pertemuan. Ini masih kita mau edit lagi, mau nambahin yang lain lagi. Oh ya, lupa, belum mengubahnya jadi teacher. Ya, sini lagi lah, biar kelihatan semua gitu. Nah, misalkan teman-teman mau masukin video dari YouTube, caranya gimana? Boleh pakai label, boleh pakai page, harus pakai bantuan dua itu. Kalau misalkan pakai label, jadi dia seperti ini. Kemudian kita mau masukin video nih, video dari YouTube. Gimana caranya ya? Caranya teman-teman buka dulu YouTube-nya, terus pilih dulu videonya yang mau dipakai apa.
Saya mau cari perdagangan internasional dulu ya, biar enak nanti. Perdagangan internasional kelas 11, misalkan contoh kayak gitu. Nah, ini sesuai nih dengan yang kalian minati. Ada iklan ya, tunggu sebentar. Oke, oke, ini kan ada nih, pilih bagian bagikan, kemudian teman-teman pilih yang bagian sematkan. Nanti akan muncul nih bahasa HTML gitu istilahnya, itu di copy semua. Waalaikumsalam. Di copy semua, langsung kita balik lagi ke sini. Edit label tadi ya. Ini jangan langsung copy paste karena yang kita ada di sini itu belum bahasa HTML. Jadi ingat ini istilahnya HTML diklik dulu ya. Nanti akan muncul bahasa HTML. Tadi kan kita copy bentuknya HTML kan, maka kita pastenya di sini juga dalam bentuk HTML. Diklik bagian ini, kita pastekan, sudah langsung kita balik. Nanti bentuknya langsung video yang akan ditayangkan. Nah, dia langsung deh bentuknya jadi kayak gini. Jadi waktu dia buka, dia nggak harus buka YouTube dulu, tapi langsung otomatis bisa terplay di sini. Ini untuk ukurannya bisa diatur ya. Tinggal dicoba-coba aja nanti. Oke. Itu kan kalau dia pakai label. Kalau mau pakai page juga boleh. Kalau pakai page dia juga boleh. Jangan lupa dikasih contoh dulu. Misalkan video, konsep, perdagangan internasional, gitu ya. Sama cara nge-copy paste-nya tadi, diklik dulu ini bawahnya biar muncul HTML-nya, terus dipastekan, tutup. Nah, sama nih udah muncul. Oh, sorry. Itu ternyata di description. Lupa ya. Tinggal di Ctrl A, Ctrl X, cut, terus paste. Kalau dia udah bentuknya ada video, mau di copy ke bawah itu bisa. Ya. Terus di save. Bedanya adalah kalau ini tadi langsung muncul di permukaan, kalau ini ada page-nya dulu, diklik baru keluar deh itu videonya. Gitu ya konsepnya. Nah, itu adalah contoh lumayan banyak ya contohnya. Kita lanjutin ini yang terakhir ya. Contohnya udah ngasih video, tadi udah ngasih kuis, tapi saya pengen ngasih latihan Miss. Gimana caranya? Pilih add an activity or resources, pilih yang assignment. Tetap harus ngasih dong judulnya itu apa. Misalkan adalah PR lah ya. Let's say itu PR homework, perdagangan internasional. Terus teman-teman di sini tulis description-nya, bisa aja langsung ketik soalnya di dalam. Tapi kalau misalkan bentuknya itu udah dalam bentuk dokumen, ya bisa dilampirkan. Contohnya saya di sini kasih misalkan ya, hmm, contoh aja lah. Contoh soal perdagangan internasional. Tapi biasanya tuh bentuknya gini loh, bentuknya tuh kayak lebih ke esai ya kalau bentuknya latihan yang kalau langsung dipastekan di sini, ini bentuknya bisa esai. Tapi kalau misalkan mau bentuknya multiple choice ataupun hal lainnya, itu bisa dilampirkan di ini di file. Sama kayak ulangan, mau dibuka tanggal berapa, ditutup tanggal berapa, dan ada juga informasi kita kapan harus ngoreksinya. Kemudian di sini nanti kita mau minta jawaban dari anak itu bentuknya adalah ketikan langsung di website ini atau boleh submit dokumen gitu. Misalkan kalau misalkan mau dokumennya maksimal berapa? Ingat teman-teman, kita nggak punya storage banyak. Jadi kalaupun mau attach, ya pilih aja satu gitu ya. Dan ini diubah jangan dua, pilih aja 50 KB gitu ya. Atau aktifkan dua-duanya, satunya itu untuk pastekan linknya. Oke, udah. Ini jangan lupa, misalkan hanya menerima dalam bentuk dokumen,
Ya udah, terus dipilih save change. Nanti semua dokumen bisa masuk. Kemudian sama lah kayak ulangan tadi, bisa kategorinya seperti apa, activity completionnya seperti apa. Kalau sudah itu di save. Nanti tampilannya seperti ini. Klik. Kalau guru tampilannya kayak gini. Nanti kalau ada yang ngumpulin, di sini ada terkumpul satu, misalkan ada siapa aja yang udah ngumpul, kita mau nilai, Klik nilainya. Kalau sebagai students, nanti tampilannya jadi seperti ini. Nih, ada add submission. Karena tadi adalah online text yang saya aktifkan, maka dia bisa ngetik. Terus di bawahnya juga ada mau pakai file attachment-nya dia aktif. Ya, cancel. Gitu. Ya, itu kalau mau ngasih latihan atau PR di rumah. Miss, saya pengen ngasihnya berupa diskusi. Oh, boleh dong. Kalau diskusi, itu kita milihnya bukan yang chat ya, tapi yang forum. Forum itu misalkan ini forum diskusi tentang perdagangan internasional. Misalkan nih, eh boleh ngasih suatu kasus, misalkan ada kasus ini, asal satu, bla 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 bla, terus ada pertanyaannya, misalkan cuma satu, dari kasus di atas, berikan pendapatmu, bagaimanakah, bagaimanakah solusi terbaiknya. Nah, misalkan bentuk kayak gitu. Di sini ada pengaturan teman-teman. eh Waktu silahkan diatur, attachment boleh, kalau nggak mau ada ya diubah jadi nol. Kalaupun ini ya jadi upload upload are not low, tapi ya kalau mau display word account silahkan diketikkan. Kemudian discussion logging, tar dulu ya. Nah, ini jangan lupa whole forum grading. Kalau mau nilainya diambil, ditulis poin. Jangan sampai dikosongin. Karena kalau misalkan non, artinya forum diskusi itu nggak buat nilai. Tapi kalau mau diambil nilai, ditulislah poin. Skill juga boleh sih, tapi kita kan rata-rata pakainya nilai ya. Jadi poin aja. Dah, di situ sama kalau mau ini silakan diubah jadi show activity atau nggak mau ya silakan diatur sesuai dengan kebutuhan. Ketika kita pilih save, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Ya, nanti anak-anak tampilannya itu akan jadi seperti ini, ya. Di sini karena you are not able to create this question because you not a member of any group. Nah, ini harus lihat nih. Jangan-jangan tadi ada pengaturan yang belum kita ubah gitu ya. Atau memang saya belum jadi anggota, jadi kan nggak bisa masuk tuh. Jadi intinya kalau dia udah jadi anggota, nanti dia bisa ketik add new discussion topic atau dia bisa respon. Tapi untuk lebih jelasnya nanti kita boleh langsung ketemu langsung terus kita bahas ya. Jangan lupa diubah-ubah di pengaturannya yang di sebelah sini, edit setting. Siapa tahu ada hal yang belum kita eh, aktifkan ya. Anak-anak kan belum jam. Kenapa sudah di jam? Oh, ini forum type-nya ada single simple discussion, each person post one discussion, Q&A, standard forum for general use, atau kayak di blog. Jadi blog website gitu ya. Jadi ya kalau mau a single simple discussion nanti tampilannya akan berubah menjadi boleh dicoba deh teman-teman satu-satu dulu ya. Nah, kalau kayak gini ada satu kasus, kalau jadi anak-anak nanti dia langsung klik replay, dia akan nulis di situ. Gitu. Silahkan dicoba. Sorry banget nih videonya banyak terlalu lama ya kayaknya, tapi ya semoga bermanfaat. Selain dari link ini, nanti saya juga akan bagikan link lain bagaimana cara untuk membuat kuis karena itu yang paling penting yang digunakan waktu ujian. Semoga bermanfaat ya teman-teman.
So sorry kalau agak berisik suasananya dan terlambat ngasih informasinya. Saya akhiri. So good afternoon and see you. Bye.